Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan Borangers, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian malam ini dengan alur cerita series The Eternaut. Pernahkah kalian membayangkan suatu hari turun salju yang seketika menyebabkan orang-orang meninggal secara mendadak? Tapi di Indo mah kagak ada salju ya. Agak kurang relate jadinya. Tapi di dunia The Eternaut, bencana salju mematikan itu turun di seluruh dunia. Meskipun sebelumnya wilayah tersebut tidak pernah turun salju. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsunglah kita bercepat-cepat saja. Adegan pembukaan memperlihatkan 3 gadis remaja yang sedang nongkrong di lautan, tepatnya di atas sebuah perahu. Di antaranya adalah Clara, Loli, kemudian Tati. Jika kalian bingung yang mana Tati, yang mana Loli, gak apa-apa. Tapi di tengah-tengah asiknya mereka mengobrol, tiba-tiba dari kejauhan listrik di seluruh kota tampak mati. Bersamaan dengan itu, muncul juga cahaya aurora di atas langit. Padahal di wilayah timur Argentina, yaitu tempat mereka berada sekarang, tidak seharusnya ada fenomena cahaya aurora seperti itu. Angin laut pun mulai berhembus kencang. Clara menyuruh kedua temannya menaikkan layar dan angkat jangkar. Mereka harus kembali ke pantai. Sementara Clara sendiri langsung masuk ke anjungan perahu untuk mengemudikannya. Tapi tak butuh waktu lama, kedua teman Clara yang bernama Loli dan Tati itu tiba-tiba jatuh tersungkur. Clara pun panik dan histeris. Terlihat di luar sana butiran salju mulai turun. Semoga saja si Clara cukup pintar untuk tidak mencoba keluar dari anjungan perahu. Scene lalu beralih ke sebuah rumah di mana memperlihatkan bapak-bapak yang sedang main kartu, berdecak kesal karena listrik tiba-tiba mati. Bukan cuma listrik, HP mereka juga mati. Aneh, padahal baterainya tadi masih banyak, ucap salah satu bapak-bapak. Bahkan senter juga tidak bisa dihidupkan guys. Lalu terdengar suara benturan beberapa kendaraan di jalan. Escuche. Carajo. ¿Qué pasó? Pemilik rumah itu bernama Pak Alfredo, panggil saja Pak Edo. Istrinya Pak Edo yang bernama Bu Ana memanggil-manggil dengan histeris karena ia melihat salah satu tetangga mereka tiba-tiba jatuh tersungkur di luar rumah. Tak berhenti sampai di sana, mereka dibuat tercengang lagi dengan butiran-butiran salju yang turun. Padahal sekarang ini di Argentina sedang musim panas. Kok bisa turun salju, pikir mereka. Pak Edo hendak menolong tetangga mereka yang jatuh itu, tapi Bu Ana segera menghentikan. Ia sadar ada yang tidak beres. Salju yang turun di musim panas, lalu orang-orang di jalanan yang menabrakkan kendaraannya sendiri. Ana, ¿vos dejaste alguna ventana abierta arriba? Parece un cementerio afuera. No abras. No, pero no lo podemos dejar ahí, puede estar vivo. Pak Edo pun segera menyuruh semuanya untuk membantu menutupi seluruh jendela dengan tirai atau kain, agar tak ada satupun partikel salju yang bisa masuk ke rumah. Namun salah satu bapak-bapak bernama Pak Russo nampak begitu gelisah karena sangat mengkhawatirkan anak dan istrinya di rumah. Bermodalkan sebuah jaket yang ia jadikan pelindung, Pak Russo nekat keluar dari rumah Pak Edo untuk bisa pulang ke rumahnya. Membuat semua temannya terkejut bukan main. Dan seperti yang sudah bisa kita duga, bapak tua itu jatuh tersungkur meninggoy hanya dalam beberapa detik. Pak Edo dan yang lainnya tampak terpukul menyaksikan salah satu sahabat mereka mati dengan tragis. Beberapa saat kemudian mereka mendengar suara gedoran pintu dari ruang basement rumah. Pak Edo pun baru ingat bahwasanya memang ada pintu di basement yang mengarah langsung ke garasi kompleks perumahan. Sudah tak pernah digunakan selama puluhan tahun, makanya Pak Edo bisa lupa. Aduh, tahu gitu dari tadi aku bisa pergi ke mobilku dan pulang, ucap salah satu bapak-bapak. Lalu yang menggedor-gedor pintu basement ternyata adalah seorang kurir GoFood yang tadi habis nganter minuman ke rumah Pak Edo. Namanya adalah Inga. Tapi kenapa masih ada di garasi? Katanya sehabis nganter minuman, Inga memperbaiki dulu sekrup stang sepedanya yang kendor. Siapa sangka sekrup itulah yang menyelamatkannya dari salju mematikan di luar. Sempat terdapat masalah karena ruangan tempat kunci-kunci mobil disimpan terhalangi oleh butiran-butiran salju yang turun dari atas disebabkan oleh atap yang bocor. Namun Pak Edo dan kawan-kawan tidak kehabisan akal.
Mereka mendorong sebuah mobil untuk mendekati ruang kunci. Kemudian dengan berbekal jas hujan dan juga plastik lebar yang melindungi tubuh, bapak-bapak bernama Pak Huan nekat masuk ke ruang kunci. Untungnya dia berhasil selamat. Sepertinya salju itu hanya akan menyebabkan orang meninggoy jika menghirupnya. Setelah berhasil mengambil kunci, Pak Edo menyadari bahwa butiran salju yang sudah lama turun warnanya pun mulai berubah. Dan ia yakin efek mematikannya juga melemah. "Ah, sotoy bet ente," ujar Pak Huan. Mereka dengan segera masuk ke mobil masing-masing dan mencoba menyalakannya. Tapi tak ada satupun dari mobil mereka yang berhasil menyala. Ini sebenarnya kenapa? Pak Edo lantas mengajak teman-temannya berkumpul dan membicarakannya. Ia memiliki teori bahwasanya hal yang bisa menyebabkan seluruh mesin dan teknologi rusak adalah gelombang elektromagnetik yang kemungkinan besar disebabkan oleh badai matahari atau ledakan bom atom. Di momen itu hari sudah subuh dan matahari hampir terbit. Tetangga Pak Edo yang di seberang jalan terlihat menyalakan lampu lentera, menandakan bahwa mereka sudah bangun. Pak Edo dan kawan-kawan tentu saja khawatir jika si tetangga itu keluar rumah atau membuka jendela. Maka dari itu, dicobalah mereka memberikan isyarat dengan menggunakan lampu lentera juga. Ironisnya karena isyarat itu, si tetangga malah langsung membuka jendela untuk menanyakan ada apa gerangan. Hanya dalam hitungan detik, si tetangga pun mati. Istrinya menyusul tak lama kemudian. Hijo, ¿estás bien? Hijo. Melihat kejadian tragis itu, Pak Huan pun sadar jika hal tersebut bisa saja terjadi kepada istri dan anaknya. Dari semalam sebenarnya Pak Huan sudah khawatir, tapi karena kejadian barusan pria itu menjadi semakin khawatir. By the way, gadis bernama Clara yang kita lihat di awal film itu adalah anaknya Pak Huan ya guys. Maka dari itu Pak Huan lantas memutuskan akan nekat saja pergi pulang dan akan menggunakan pelindung plastik yang tadi. Tidak ada siapapun yang boleh melarangnya pergi. Melihat kenekatan temannya, Pak Edo tidak bisa tinggal diam. "Tunggu Huan, aku punya topeng gas. Mungkin kau bisa menggunakannya dan kau juga harus memakai kostum yang tertutup," ucap Pak Edo. Juan, ponete. ¿Cómo la sentís? Tapi setelah itu terjadi sedikit drama di mana adik ipar dari Pak Russo yang semalam meninggal tiba-tiba menodongkan senapan. Dia bernama Omar. Istri Pak Russo adalah kakaknya. Jadi Omar ingin mengambil topeng gas yang dikenakan Pak Huan agar dirinya bisa pulang dan memberitahu kakaknya mengenai kematian Pak Russo. "Aduh, dasar bodoh," ucap Pak Edo sambil merebut senapan yang sebenarnya punya dia. Pak Edo berani begitu karena ternyata Omar ini tidak tahu cara menggunakan senapan. Senapan tersebut belumlah dikokang. Untungnya Pak Edo dan kawan-kawan tidak jahat. Mereka tidak menghukum atau menghajar si Omar. Pak Edo di situ hanya memberi peringatan keras agar Omar tak pernah berani lagi melakukan hal yang bodoh. Setelah itu berangkatlah Pak Huan memberanikan diri. Meskipun belum tahu pasti apakah dengan menggunakan kostum dan topeng gas akan aman atau tidak. Tapi ternyata aman guys, Pak Huan tetap hidup. Pria itu merasa sedih saat melewati jasad Pak Russo temannya. Tapi ia tetap melangkah pergi dan di sepanjang perjalanan banyak mayat manusia yang bergeletakan. Bahkan hewan seperti anjing pun mati akibat salju mematikan ini. The Eternaut bersambung. Pak Huan terus berjalan menerobos dinginnya salju mematikan yang turun ke bumi. Di sepanjang perjalanan ia tidak melihat satupun manusia yang masih hidup. Sebaliknya yang Pak Huan lihat hanyalah mayat demi mayat. Orang-orang yang meninggal dengan masing-masing aktivitas terakhir mereka. Namun pada akhirnya Pak Huan pun berjumpa dengan orang-orang yang masih hidup. Tapi mereka semua sedang terjebak di dalam sebuah gerbong kereta api. Mereka memohon-mohon meminta pertolongan kepada Pak Huan karena mereka sudah tidak kuat lagi menahan suhu dingin yang menusuk sampai ke tulang mereka. Selain itu, mereka juga kelaparan dan kehausan karena sudah 6 jam lamanya mereka terjebak di sana.
Namun tentunya tak ada hal yang bisa Pahuan lakukan untuk menolong mereka. Jadi, ia hanya memberikan sebotol air minum, kemudian berjanji akan berusaha mencari pertolongan. Karena sekarang ini Pahuan tidak tahu bagaimana caranya menolong mereka. Dengan berat hati, Pahuan lantas meninggalkan orang-orang yang terjebak itu dan melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Pak Edo dan kawan-kawan juga tidak berdiam diri. Mereka berhasil menemukan sesuatu, yaitu sepeda Ingga yang lampunya masih bisa menyala meskipun seluruh perangkat elektronik mati. Saat memeriksa bohlam lampunya, Pak Edo memperhatikan sepeda Ingga yang lampunya masih menyala. Pak Edo pun mencoba memeriksanya. Ternyata sepeda itu memiliki dua jenis lampu. Satu lampu LED yang sudah mati dan satu lagi lampu bohlam berfilamen biasa yang justru masih berfungsi. Dari situ, Pak Edo menyimpulkan bahwa yang masih bisa bertahan hanyalah lampu atau perangkat dengan teknologi lama. Sedangkan yang berbasis elektronik modern seperti LED langsung mati. Penemuan sederhana itu memberi mereka petunjuk penting bahwa masih ada kemungkinan untuk menyalakan benda-benda tua lain dengan prinsip yang sama. Beralih lagi pada Pahuan yang telah sampai di gedung apartemennya. Di luar dugaan, para penghuni gedung apartemen itu ternyata masih pada hidup dan menyadari bahwa salju yang turun di luar sana bisa membunuh. Mereka belajar hal itu dari seorang warga dan seekor anjing yang mencoba keluar dari gedung. Tapi, sepertinya para warga apartemen tersebut sedang mengalami kekurangan persediaan air, dikarenakan ada satu warga bodoh yang bunuh Dirman sambil berendam di bathtub dengan air yang terus mengucur dari keran. Pahuan berusaha melewati mereka semua secara diam-diam. Ya, meskipun ada juga warga yang menyadari kehadirannya. Singkat cerita, bertemulah Pahuan dengan istrinya yang bernama Bu Elena. Namun Clara putri mereka tentu saja tidak ada. Karena kita tahu Clara ada di laut, guys. Bu Elena mengatakan bahwa malam kemarin Clara pergi main bersama kedua temannya, entah pergi kemana. Maka dari itu, Pahuan pun berencana untuk menemukan rumah kedua temannya Clara ini. Ia yakin putri mereka masih hidup. Tetapi saat akan pergi dan membuka pintu, Pahuan sungguh terkejut karena para warga gedung apartemen itu sudah berkumpul di koridor apartemennya. Mereka semua penasaran bagaimana bisa Pahuan kembali ke sini menerobos salju yang mematikan dengan aman tanpa terbunuh. Sambil berusaha melewati mereka, Pahuan berbohong menjelaskan kalau caranya adalah dengan menggunakan pakaian yang sangat tertutup dan jangan sampai terkena salju. Begitulah cara dia bisa sampai ke apartemen ini. Namun sayangnya tidak semua warga di sana itu bisa dikibulin. Salah satu dari warga yang berkepala botak, sebut saja Toto, merasa yakin bahwa Pahuan juga menggunakan topeng gas. Mereka ingin meminjamnya karena mereka harus mencari cara untuk menambah persediaan air. "Oke, bentar, akan kuambilkan," ucap Pahuan sambil mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Tapi ternyata yang dia ambil adalah sepucuk pistol yang Pahuan gunakan untuk mengancam si Toto agar membiarkan mereka pergi. Karena takut, si Toto dan para warga pun menurut untuk membiarkan dua sejoli itu pergi. Namun setelah itu, si Toto dan beberapa konconya memutuskan untuk mengejar sambil membawa pistol juga. Pahuan dan Bu Elena pun berlindung masuk ke apartemennya warga yang bunuh Dirman tadi, lalu berusaha memblokir pintu dengan barang-barang yang berat. Mereka tidak punya waktu yang banyak hingga si Toto dan para konconya bisa mendobrak masuk. Jadi di situ Pahuan langsung mengambil keputusan cepat. Ia menyuruh Bu Elena untuk pergi duluan dari apartemen ini menggunakan pakaian tertutup dan topeng gas yang Pahuan bawa. "Aku mungkin tak akan selamat, jadi harus kau yang mencari Clara putri kita," ucap Pahuan. Bu Elena bisa keluar lewat jendela dan berpijak pada sebuah mobil ambulans yang terparkir di bawah jendela apartemen itu. Dengan terpaksa Bu Elena pun pergi menuruti perkataan Pahuan. Sedangkan Pahuan ketika pintunya berhasil didobrak oleh Toto CS dan peluru pistol miliknya juga sudah habis, ia pun mengambil keputusan nekat dengan menghancurkan kaca jendela. Sampai Toto dan antek-anteknya lari menyelamatkan diri, takut oleh salju mematikan. Sementara Pahuan berhasil selamat dengan bermodalkan sebuah plastik yang ia gunakan untuk menutupi kepalanya.
Tapi setelah Pak Huan sudah melangkah keluar dari gedung apartemen, ia pun jatuh tak sadarkan diri karena kehabisan nafas. Tiba-tiba Pak Huan tersadar dan sudah berada di dalam mobil. Ternyata Pak Edo dan kawan-kawan datang menyelamatkan Pak Huan di waktu yang tepat. Bu Elena juga ada di dalam mobil itu. Pak Huan nampak keheranan. Kemudian Pak Edo menjelaskan, "Semua barang kuno masih berfungsi dengan baik, Huan, termasuk mobil kuno ini. Kami tadi sedang mencari kostum dan masker gas di tempat pemadam kebakaran tak jauh dari sini. Dan kebetulan kami mendengar suara tembakan," jelas Pak Edo. Begitulah alasan kenapa mereka bisa sampai ke sana dan menyelamatkan Pak Huan. Episode 2 lalu ditutup dengan pemandangan yang seperti meteor jatuh dari luar angkasa. Persis seperti yang Pak Huan lihat di alam bawah sadarnya. Tapi sepertinya tak satu pun dari mereka yang menyadari hal itu. Soalnya posisi mereka sedang membelakangi. The Eternal bersambung. Pak Huan, Pak Edo dan semuanya sudah kembali ke rumah dengan selamat. Di sana Pak Huan meminta izin kepada Pak Edo meminjam mobil barusan yang mereka naiki demi mencari Clara. Namun Pak Edo tidak mengizinkannya karena menurutnya yang harus diprioritaskan adalah mereka semua yang masih hidup. Ya, bagaimana jika dalam misi pencarian itu terjadi sesuatu kepada Pak Huan sehingga mobilnya pun tidak kembali lagi ke sini? Itu sangat beresiko. Mobil tersebut sangat penting karena dengan menggunakannya mereka bisa mencari persediaan makanan tanpa takut terkena salju mematikan. Di situ Omar juga mau pinjam mau pulang ke rumah dan melihat keadaan keluarga katanya. Tapi tentu saja Pak Edo tidak mengizinkan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan orang asing di luar sana yang berjalan ke arah garasi. Dia mengenakan topeng gas. Pak Edo dan kawan-kawan langsung saja meluncur untuk mengamankannya. Mereka menodongkan senjata api agar orang asing itu tidak melakukan hal yang macam-macam. Tapi ternyata orang asing itu adalah salah satu kenalan Pak Edo, namanya Benito. "Aku kesini karena melihat mobil yang kalian kendarai. Aku juga bersama beberapa penyintas tak jauh dari sini, Edo. Bisakah aku meminjam mobilmu itu untuk mengambil barang-barang?" tanya Benito. Lagi-lagi Pak Edo harus tegas bahwa mobil tersebut tidak bisa ia pinjamkan pada siapapun. Karena sekarang prioritas utamanya adalah keselamatan semua orang yang ada di rumah ini. Tiba-tiba saja ada orang yang mencuri mobil kuno yang berfungsi itu. Dan pencurinya adalah Omar. Dia pergi sambil membawa satu topeng gas juga. "Kurang ajar kau Omar," gerutu Pak Edo. Beberapa saat kemudian ketika Omar masih asik menyetir di jalan, perhatiannya teralihkan karena sebuah pemandangan benda asing bercahaya yang jatuh dari langit. Sehingga Omar pun oleng nyetirnya dan berakhir menabrak sebuah bangunan. Omar. Sementara itu, Pak Huan dan Bu Elena meskipun tidak menggunakan mobil, mereka akan tetap pergi untuk mencari Clara. Hanya bermodalkan pakaian tertutup dan topeng gas. Lalu Inga juga akan pergi dengan menggunakan sepeda miliknya yang sudah ia modifikasi bannya agar bisa melaju dengan mudah di atas salju. Saat hari sudah mulai gelap, di tempat Omar kecelakaan muncul dua orang misterius yang menggunakan topeng gas. Mereka menyenteri Omar yang tampaknya pingsan terkena benturan. Siapakah dua orang ini, guys? Apakah jahat atau baik? Di sisi lain, Pak Huan dan Elena yang sedang berjuang menerobos dinginnya salju sesekali mengecek beberapa mobil yang kelihatannya kuno untuk diperiksa apakah mobil tersebut bisa menyala atau tidak. Sejauh ini belum ada satupun mobil yang bisa menyala. Mereka berdua beristirahat sejenak. Lalu tiba-tiba dikejutkan saat ada sebuah mobil truk yang lewat, dikendarai oleh beberapa orang. Mobil truknya juga kuno kayaknya, makanya bisa hidup. Pak Huan dan Bu Elena di situ memilih untuk diam dan bersembunyi karena takutnya orang-orang itu jahat. Jika kalian masih bingung kenapa mobil yang kuno bisa menyala, jawabannya adalah karena fenomena salju mematikan itu bukan hanya membawa racun, tapi juga disertai gelombang elektromagnetik yang merusak semua perangkat elektronik modern. Mobil-mobil masa kini bergantung pada sistem komputer, injeksi bahan bakar elektronik, dan sensor digital untuk bisa hidup. Begitu terkena dampak gelombang itu, semua komponen langsung mati total. Sedangkan mobil kuno berbeda.
Mereka masih menggunakan sistem mekanik dan analog seperti karburator manual serta pengapian sederhana yang tidak membutuhkan komputer. Itulah sebabnya mobil-mobil klasik tetap bisa menyala, sementara mobil modern hanya menjadi besi tua tak berguna di tengah badai salju mematikan ini. Singkat cerita, hari sudah terang lagi. Sepertinya Pak Juan dan Bu Elena bermalam di dalam mobil. Saat ini mereka berdua sudah sampai di sekolahnya Clara, dengan tujuan mencari tahu di mana alamat temannya Clara. Secara kan Clara katanya pergi main ke rumah temannya yang bernama Loli. Tapi di situ Pak Juan dan Bu Elena memutuskan untuk berpencar. Bu Elena mencari alamat, sedangkan Pak Juan mencari mobil kuno di sekitar sekolah. Untungnya tak butuh waktu lama bagi Pak Juan untuk bisa menemukan sebuah mobil kuno. Terus kunci mobilnya bagaimana? Tenang aja, kunci mobil tersebut berada di pos satpam, yang dimana bapak satpamnya juga masih ada di sana, tentunya dalam keadaan meninggoy. Kemungkinan besar mobil tersebut adalah milik si Pak Satpam. Lagi-lagi, Pak Juan mendapatkan sebuah kilasan aneh di kepalanya. Entah apa itu guys, yang jelas Pak Juan sudah berada di dalam mobil dan berhasil menyalakannya. Di saat yang sama, Bu Elena yang sedang sibuk mencari buku alamat di kantor sekolah tiba-tiba teralihkan saat mendengar suara gedoran pintu di WC. Wanita itu segera melesat untuk memeriksanya. Ternyata di sana ada seorang pemuda yang dikunci di sebuah bilik WC. Kemungkinan besar korban bullying guys. Tapi siapa sangka justru hal itulah yang menyelamatkan pemuda tersebut dari bencana salju mematikan. Pemuda itu bernama Pablo dan dia terlihat panik. Pak Juan pun berusaha menenangkannya dan mencoba menjelaskan keadaan yang telah terjadi. Meskipun awalnya si Pablo ini hampir mau kabur karena tidak percaya, tapi akhirnya dia percaya setelah melihat jasad para anak yang sudah mengurungnya di bilik WC. Pak Juan mencoba menanyakan apakah Pablo kenal dengan Clara, putri mereka. Sayangnya tidak, tetapi Pablo kenal dengan Loli, temannya Clara. Bahkan sebenarnya kakaknya Loli adalah salah satu anak yang merundungnya. Pablo lalu meminta kepada Pak Juan untuk diantarkan ke rumahnya. Ia ingin melihat keluarganya. Dan setelah itu Pablo akan mengantarkan Pak Juan ke rumahnya Loli. Di kediaman Pak Edo mereka lagi-lagi kedatangan tamu tak diundang. Sebuah mobil kuno sampai di pintu garasi. Pak Edo dan Pak Lukas langsung pasang posisi siaga menodongkan senjata. Tapi yang keluar dari mobil itu ternyata adalah Inga. Diceritakan Inga sudah kembali ke rumahnya dan mendapati keluarganya sudah meninggoy. Jadi saat ini yang Inga miliki hanyalah Bu Ana, Pak Edo, dan yang lainnya. Tentunya Inga sangat diterima di keluarga tersebut. Beberapa saat kemudian terlihat Pak Edo dan Pak Lukas pergi untuk mengambil persediaan peralatan di pos pemadam kebakaran yang sempat Pak Edo tinggalkan karena mobil sebelumnya tidak muat. Pak Edo berniat untuk memodifikasi rumahnya menjadi rumah yang super aman dan kuat. Tapi sesampainya di sana, persediaan itu sudah raib entah kemana. Pak Edo lalu memutuskan untuk memeriksa tempat tersebut dan meminta Pak Lukas untuk menjaga mobil. Namun, Pak Edo tiba-tiba disergap oleh sekelompok orang bersenjata yang ternyata adalah kelompoknya Benito. Mereka tidak bermusuhan dan langsung menurunkan senjata. Lalu di situ pembicaraan mulai mengarah ke kejadian semalam, di mana mereka mendengar suara-suara bising dari sebuah supermarket. Mereka menduga itu adalah baku tembak sekelompok orang jahat. Bahkan supermarket tersebut sudah dalam keadaan porak-poranda saat kelompok Benito mengeceknya tadi. Kita harus mencari cara untuk memblokir semua jalan utama yang mengarah ke wilayah kita, ucap salah satu teman Benito. Oh iya, persediaan peralatan yang Pak Edo butuhkan untuk memperkuat rumah diambil oleh kelompok Benito yang bertujuan untuk menutup semua jalan utama kota. Scene kembali pada Pak Juan dan rombongan yang telah sampai di rumahnya Pablo. Pak Juan meminta Pablo untuk menunggu di mobil. Tapi seperginya Pak Juan dan Bu Elena, si Pablo malah nekat keluar dari mobil sambil membungkus kepalanya. Di saat yang sama Pak Juan sudah masuk ke dalam rumah. Awalnya terlihat tidak ada siapa-siapa. Namun saat pria itu masuk ke bagian atrium rumah, dia pun mendapati seluruh keluarga Pablo sudah meninggoy.
Sepertinya mereka sedang makan malam bersama di saat salju mematikan itu turun. Lalu untungnya si Pablo juga berhasil selamat meskipun tidak pakai topeng gas. Yang penting saljunya tidak terhirup teman-teman. Tentu saja pemuda itu sangat terpukul dan histeris melihat keluarganya dalam keadaan tak bernyawa. Ternyata guys, si Pablo berbohong tentang dia yang mengetahui alamat rumah Loli. Dia berbohong karena ingin Pahuan mengantarkannya ke rumahnya. Akibat kejadian itu si Pablo sampai demam. Meskipun Pahuan merasa kesal, namun Bu Elena berhasil membujuknya untuk menepi di sebuah apotek, mencarikan obat untuk Pablo. Lalu, di situ tiba-tiba mereka kedatangan seorang wanita yang tampak hamil dan mengaku kesakitan. Sebut saja dia Gigi. Dia berkata bayinya mau lahir. Pahuan tidak mau membukakan pintu yang sudah ia blokir dengan besi. Tetapi Bu Elena yang tidak tegaan malah membukanya dan berniat membantu Gigi melahirkan. Plot twistnya wanita itu ternyata cuma pura-pura mau melahirkan. Dia memang hamil tapi belum waktunya melahirkan. Suaminya datang menyusul dari luar, mengancam dengan todongan pistol, memaksa Pahuan untuk menyerahkan kunci mobil. Gigi bahkan menampar Bu Elena, menyuruhnya jangan berisik. Memang laknat si Gigi ini guys. Tidak hanya itu, Gigi dan suaminya mengurung Pahuan dan Bu Elena di dalam kamar mandi agar keduanya tidak bisa berusaha mengejar. Untungnya si Pablo bersembunyi dan tidak ketahuan, sehingga ketika pasutri jahat itu sudah pergi, ia bisa membantu Pahuan dan Bu Elena keluar dari kamar mandi yang terkunci. Gara-gara si Bu Elena ya guys ya, terlalu baik itu kadang merugikan diri sendiri. Beralih pada Pak Edo yang sudah kembali ke rumahnya, ia dan Pak Lukas mencoba menghubungi siapapun menggunakan radio komunikasi kuno. Dan siapa sangka, mereka berhasil terhubung dengan seseorang dari Uruguay bernama Dennis. Tidak ada pembicaraan yang penting di situ. Pak Edo hanya mendapatkan informasi bahwa bencana salju mematikan ini telah melanda seluruh dunia. Setelah itu sambungan komunikasi dengan Dennis pun terputus. Untuk menjangkau lebih banyak orang, Pak Edo berinisiatif merubah arah antena radio miliknya ke arah lain. Namun saat sudah sampai di atap rumah dan Pak Edo melihat kompas, anehnya kompas miliknya itu error. Jarumnya berputar-putar tidak mengarah ke utara. Pak Edo mencoba memeriksa kompasnya yang lain. Ternyata semua kompasnya sama saja. Saat ini Pahuan bersama Bu Elena dan Pablo terpaksa harus berjalan kaki menerobos dinginnya salju dengan tujuan kembali ke rumahnya Pak Edo. Dalam perjalanan mereka sempat melihat seorang pria yang sedang mengemas barang-barang ke dalam mobil kunonya yang masih berfungsi. Di situ Pahuan berniat merebut paksa mobilnya menggunakan ancaman senjata api. Namun saat melihat jika pria itu bersama dengan istri dan anaknya, Pahuan pun langsung mengurungkan niatnya dan membiarkan keluarga itu pergi. Beberapa saat kemudian, mereka melewati tempat di mana sebelumnya Pahuan bertemu dengan para penyintas di dalam gerbong kereta. Pahuan pun memasuki kereta untuk melihat keadaan para penyintas itu. Akan tetapi, di dalam sana sudah tak ada satu orang pun yang terlihat. Dan ada hal yang janggal. Kondisi di dalam gerbong kereta itu tampak porak-poranda. Kalian lihat saja sendiri. Kira-kira apa yang telah terjadi ya? Singkat cerita, Pahuan, Bu Elena dan Pablo akhirnya sampai di rumah Pak Edo. Ketika baru datang, Pahuan melihat orang-orang nampak berkemas. Pak Lukas memberitahu bahwa Pak Edo mengajak mereka pergi berlindung dan bersembunyi ke sebuah pulau. Langsung saja Pahuan menemui Pak Edo untuk menanyakan kenapa tiba-tiba ingin pergi ke pulau. Pak Edo pun menunjukkan kompas miliknya yang error. "Huan, medan magnet bumi sudah mati. Dunia ini sudah hancur. Tak akan ada yang menyelamatkan kita. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri," jelas Pak Edo. Di situ terjadi sedikit perselisihan antara Pak Edo dan Pak Huan. Dikarenakan Pak Huan ingin menemukan putrinya terlebih dahulu. Ia meminta Pak Edo untuk menunggu. Tetapi Pak Edo tidak mau. Hampir saja Pak Huan menghajarnya karena Pak Edo berkata jika Clara pasti sudah meninggoy. Tapi pertengkaran itu tidak terjadi. Pak Huan pergi beranjak tanpa mengatakan apapun. Saat hari sudah malam, Sin berpindah menyorot pasutri jahat yang tadi siang mencuri mobil Pak Huan. Mereka sedang berhenti di sebuah tempat untuk mengambil bahan bakar dari mobil lain. Si suami yang sedang menyedot bensin tiba-tiba mendengar sesuatu yang mencurigakan. Ia penasaran dan mencoba menghampiri.
Makhluk apa itu teman-teman? Makhluk misterius itu setelah menyerang si suami langsung saja beralih menyerang si Gigi yang berada di dalam mobil. Mobil itu diseret dengan kasar. Gigi terkejut bukan main. Ia berteriak meminta tolong dan ternyata malam itu adalah akhir dari nyawa pasutri jahat. Puas sih lihatnya. Tapi sekarang pertanyaannya, itu makhluk apa teman-teman? Jangan-jangan makhluk itu jugalah yang menyerang para penyintas di gerbong kereta. The Eternaut bersambung. Episode 4 ini dibuka dengan seseorang misterius berpakaian jas kuning berjalan menuju suatu tempat. Lalu setelah itu diperlihatkan di belakangnya ada beberapa orang yang berjalan mengikuti. Tapi sepertinya orang-orang itu tidak berpakaian pelindung guys. Kok tidak mati? Tapi nggak tahu juga sih. Sementara itu Pak Huan, Pak Edo dan kawan-kawan saat ini sedang menguburkan jasad Pak Russo, mendiang sahabat mereka yang meninggal di hari pertama salju mematikan turun. Beberapa saat kemudian Pak Huan dan Bu Ana mengambil kembali buku telepon usang yang pernah dibuang sebelumnya di episode 1. Karena dalam buku telepon tersebut terdapat alamat beberapa warga di kota, termasuk alamat keluarga temannya Clara. Sementara itu Pak Edo dan Pak Lukas sedang pergi ke sebuah tos serba terdekat mengumpulkan persediaan makanan untuk bekal mereka semua selama berlindung di pulau. Oh iya, di episode sebelumnya Pak Edo berencana membawa istri dan juga teman-temannya ke sebuah pulau yang jauh dari kota, di mana di pulau tersebut Pak Edo memiliki sebuah kabin. Saat sedang mengumpulkan persediaan, Inga menghubungi Pak Edo melalui walkie-talkie, memberitahukan bahwa Pak Huan sudah pergi sendirian untuk mencari Clara ke rumah temannya Clara. Ya ampun, bisakah beritahu aku di mana alamatnya? Tanya Pak Edo. Sin pun beralih pada Pak Huan yang berjalan sendirian, menembus dinginnya salju, rela mempertaruhkan nyawanya demi mencari sang putri. Namun tak lama kemudian, ada sebuah mobil yang melintas lalu berhenti di depan Pak Huan. Karena ternyata itu adalah Pak Edo yang menyusul dan tidak sampai hati untuk membiarkan Pak Huan pergi mencari Clara seorang diri. Jalan kaki lagi. Oh iya, Bu Elena istrinya Pak Huan tidak bisa ikut karena harus merawat si Pablo yang sakit. Pak Huan pun ikut naik ke mobil dan berterima kasih. Meskipun sebelumnya Pak Edo sempat bertengkar dengan Pak Huan, tapi ternyata sebenarnya Pak Edo peduli kepada sahabatnya itu. Pak Huan pun menanyakan, "Apa yang membuatmu ingin pergi ke pulau, Edo?" Pak Edo lalu menjelaskan tentang sabuk Van Allen. Sabuk Van Allen adalah cincin partikel radioaktif yang mengelilingi bumi, ditopang oleh gaya magnet dari kutub. Lapisan itu berfungsi seperti perisai alami melindungi bumi dari radiasi matahari dan partikel berbahaya lainnya. Menurut Pak Edo, saat ini kutub bumi telah mati, sehingga partikel-partikel radioaktif itu jatuh menimpa permukaan bumi. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Pak Edo menatap ke arah salju yang turun perlahan di luar kaca mobil. Salju ini, aku rasa adalah serpihan sabuk Van Allen yang jatuh dari langit. Dengan penjelasan itu, Pak Edo ingin menunjukkan bahwa bencana ini bukanlah hal sementara, tapi sesuatu yang terjadi secara global dan hampir mustahil diperbaiki. Jadi saat ia bicara tentang sabuk Van Allen yang jatuh menimpa bumi, Pak Edo sebenarnya sedang menegaskan bahwa seluruh planet sudah terkontaminasi dan satu-satunya cara untuk bertahan hanyalah menyingkir sejauh mungkin dari pusat radiasi dan peradaban. Tapi tak lama dari itu perjalanan mereka terhenti karena jalan di depan mereka terblokir oleh tumpukan mobil-mobil yang disusun seperti benteng. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sana Pak Huan melihat ada mobil yang menyala mesin dan lampunya. Ia lalu mematikan mobil itu dan mengambil kuncinya untuk berjaga-jaga. Dan 1 menit kemudian melintaslah rombongan tentara yang menaiki kendaraan dan mereka juga bersenjata lengkap. Pak Huan dan Pak Edo mencoba menanyai para tentara itu. Akan tetapi salah satu tentara malah menyuruh Pak Huan dan Pak Edo untuk pergi menjauh. Dikarenakan katanya di tempat tersebut sangat berbahaya. "Tenang saja, akan segera datang evakuasi penyelamatan dari Campo de Mayo," ujar tentara itu. Meski sudah diperingati, Pak Huan dan Pak Edo malah memutuskan untuk mengikuti rombongan tentara itu. Ternyata para tentara memang berniat pergi ke arah seberang dan mereka menggunakan jalan terowongan yang bisa dilalui. Dengan nekat, Pak Edo dan Pak Huan juga memasuki jalan terowongan dan berhasil masuk ke area di seberang benteng mobil. Selang momen berlalu,
Pak Edo dan Pak Huan melihat di depan sana para tentara sudah berhenti. Lalu secara mengejutkan, mereka tiba-tiba melancarkan tembakan kepada mobilnya Pak Edo dan Pak Huan, sehingga mereka panik dan membuat Pak Edo mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan, sehingga inilah yang terjadi. Padahal mah ternyata para tentara itu sedang menembaki makhluk-makhluk misterius yang bentuknya menyerupai kumbang tapi versi raksasa. Apa itu guys? Lalu yang bikin suram adalah makhluk-makhluk itu tidak mempan ditembaki. Para tentara pun diserang namun tidak dibunuh. Mereka malah dibungkus benang hingga menutupi seluruh tubuh. Wih, jadi kayak pantun ya. Tapi kayaknya setelah dibungkus begitu bakal mati sih guys. Pak Edo dan Pak Huan ternyata masih hidup dan tidak terluka parah. Mereka segera keluar dari dalam mobil yang terbalik setelah menyadari kedatangan makhluk-makhluk kumbang yang sangat berbahaya. Untungnya mereka berdua berhasil berlindung dan bersembunyi di atas atap sebuah bangunan. Pak Huan dan Pak Edo terus bersembunyi hingga tidak terdengar lagi suara kegaduhan dan tembakan. Ketika mereka memeriksa, ternyata para tentara yang mereka jumpai tadi sudah tidak ada satupun. Bahkan monster kumbang pun juga sudah menghilang. Karena hal itu Pak Edo dan Pak Huan memberanikan diri untuk turun. Mereka mengambil senjata api yang tergeletak di tanah. Pastinya itu milik para tentara yang sudah kalah oleh monster kumbang. Lalu setelah beberapa langkah berjalan, Pak Huan dan Pak Edo malah berpapasan dengan satu ekor monster kumbang yang sedang membawa tentara yang ia tangkap. Untungnya Pak Huan dan Pak Edo sempat bersembunyi dan tidak ketahuan oleh monster itu. Kemudian setelah dilihat seksama, monster kumbang ternyata membawa manusia tangkapannya ke dalam sebuah lubang yang kemungkinan besar adalah sarang mereka. Pak Huan dan Pak Edo pun lanjut berjalan. Tapi sangat disayangkan, Pak Edo ceroboh tak sengaja kakinya menyandung sesuatu yang menimbulkan suara bising. Seekor monster kumbang pun muncul dari dalam lubang, bersiap menangkap kedua bapak-bapak itu. Pak Huan langsung saja melepaskan 2 tembakan yang tidak berefek apa-apa pada si monster. Tetapi di tembakannya yang ketiga, Pak Huan berhasil membunuh monster tersebut karena tembakannya tepat di kepala. Namun setelah itu teman-temannya si monster kumbang menyusul keluar dari dalam lubang. Pak Edo dan Pak Huan segera berlari sekuat tenaga. Oh iya, monster kumbang yang mati tertembak secara mengejutkan malah dimakan oleh teman-temannya yang lain. Hampir saja Pak Edo dan Pak Huan ini tamat riwayat. Tapi untung saja ada 2 orang misterius yang memberikan pertolongan, menuntun kedua bapak-bapak itu menuju ke sebuah tempat perlindungan yang mereka miliki, yaitu sebuah bangunan gereja di mana terdapat sebuah pintu rahasia yang membuat para monster kumbang tidak dapat menemukan mereka. Dua orang misterius itu memperkenalkan diri. Yang satu bernama Horhito dan yang satu lagi bernama Miki. Di tempat perlindungan itu ternyata ada banyak orang yang tinggal. Dan siapa sangka si Omar juga ada. Langsung saja di situ Omar dan Pak Edo hampir baku hantam karena mereka memang tidak pernah akur. Untungnya Pak Huan dan yang lain berhasil membujuk keduanya untuk tenang. Bukan hal yang bijak berseteru di situasi darurat seperti sekarang. Salah satu warga di sana yang bernama Rengo menjelaskan bahwa monster-monster kumbang itu berasal dari cahaya merah di langit. Awalnya Pak Edo dan Pak Huan kebingungan, tapi setelah mereka diajak ke atas menara lonceng, barulah keduanya paham. Bisa kita lihat ada cahaya merah yang tampak jatuh dari langit. Dari sanalah monster-monster kumbang berasal. Pak Edo seketika panik dan sangat khawatir pada istrinya di rumah. Waduh, ini adalah invasi. Aku harus pulang, ujarnya. Namun ketika Pak Edo hendak pergi, warga di sana melarangnya. Karena jika dia pergi saat monster kumbang sedang berkeliaran, maka itu akan membahayakan semua orang di tempat perlindungan tersebut. Tempat berlindung mereka bisa ketahuan oleh para monster. Untungnya Pak Edo tidak egois dan mau menurut untuk menunggu. Beberapa saat kemudian, Pak Huan memberitahu Pak Edo bahwa dari tempat ini ke rumah temannya Clara itu sekitar 15 blok. Ia menawari Pak Edo apakah mau ikut atau menunggu di tempat ini.
Tetapi Pak Edo tidak memberikan jawaban. Ia malah bertanya kenapa Pak Huan begitu kuat mentalnya, seakan sudah lupa dengan invasi monster-monster kumbang. Mereka lalu teralihkan dengan kedatangan dua warga yang katanya tadi pergi mencari persediaan makanan. Berhasil sih, tapi tidak banyak yang mereka temukan. Hal itu menunjukkan bahwa di tempat perlindungan ini mereka kekurangan persediaan makanan. Saat semua orang sedang sibuk, Pak Huan diam-diam berniat pergi. Namun Omar menyadarinya lalu bergegas menyusul untuk menciduknya. Pak Huan kesal dan sempat menahan Omar ke tembok, tapi segera melepaskannya saat Omar menjelaskan bahwa ia hanya ingin meminta bantuan Pak Huan. Omar meminta bantuan Pak Huan untuk menolong orang-orang di sini agar pindah ke tempat yang aman. Karena cepat atau lambat persembunyian ini akan segera diketahui oleh monster-monster kumbang. Awalnya Pak Huan tidak mau membantu, tapi saat Omar memberitahu tentang Rengo, Pak Huan pun tampak merenungkannya. Jadi guys, sebenarnya Pak Huan ini adalah veteran perang Malvinas pada tahun 1982. Itulah alasan kenapa dia jago menembak. Omar mengetahui hal tersebut, dan Pak Huan di situ mengira Pak Rusolah yang memberitahu Omar, tapi ternyata tidak. Rengo yang memberitahuku tadi. Dia ingat bahwa kau satu kapal dengannya saat pulang dari perang Malvinas, Pak Huan, ucap Omar. Namun pada akhirnya Pak Huan tetap saja pergi. Ia keluar dari atap bangunan dan berencana pergi ke rumah teman Clara melewati atap-atap bangunan agar aman. Tetapi seketika langkahnya terhenti di saat Pak Huan melihat cahaya merah yang ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya ia lihat. Tidak hanya itu, para monster kumbang yang jumlahnya ribuan itu tampak kompak berjalan menuju ke arah cahaya merah itu jatuh. Begitu banyaknya makhluk-makhluk mengerikan itu. Di saat yang sama, Omar tampak sedang berusaha membujuk para warga untuk pergi menyelamatkan diri dari tempat ini. Dari Rengo ia mengetahui sebuah jalan pintas rahasia yang bisa membawa mereka langsung ke seberang benteng. Tapi masalahnya adalah setelah melewati benteng, bagaimana mereka melanjutkan perjalanan? Masa hanya berjalan kaki? Lalu datanglah Pak Huan sambil berkata, "Aku punya satu mobil di seberang benteng." Setelah itu mereka semua pun bersiap-siap untuk pergi, berkemas dan juga mengenakan pakaian pelindung masing-masing. Sedangkan Pak Huan menyempatkan diri untuk mengobrol dengan Rengo karena katanya Rengo tidak akan ikut. Ia memilih tetap di sini karena istrinya tidak mau pergi. Karena mereka berdua sama-sama veteran perang Malvinas, Pak Huan pun curhat tentang dirinya yang belakangan ini seringkali mendapatkan kilasan-kilasan ingatan aneh. Beberapa ada yang di masa lalu, tapi ada juga ingatan yang belum pernah ia alami. Apakah Rengo juga mengalami hal yang sama? Sayangnya Rengo tidak, dan mereka berdua sama-sama tidak mengerti kilasan ingatan apa itu. Singkat cerita, berangkatlah rombongan Omar untuk pergi ke seberang benteng. Mereka semua berjalan dengan sangat hati-hati, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun yang bisa mengundang kedatangan monster-monster kumbang. Mereka berjalan dan terus berjalan, hingga di suatu momen muncul cahaya merah lagi yang jatuh dari langit. Ketika itu, salah satu dari mereka melihat seekor monster kumbang tak jauh dari sana. Mereka sudah panik, keringat dingin. Tapi anehnya dan juga untungnya, makhluk itu terlalu fokus dengan cahaya merah yang jatuh, sampai-sampai tidak menghiraukan kehadiran Pak Huan, Omar, dan kawan-kawan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, perlahan-lahan hari sedikit terang. Itu artinya tadi mereka berangkat subuh-subuh. Syukurnya pintu jalan rahasia telah berhasil ditemukan. Tapi sebelum itu, pintunya yang beku dan juga terkunci haruslah dibobol terlebih dahulu. 3 orang bertugas membobol pintu, sementara yang lainnya bersembunyi di dalam sebuah mobil bus yang terbalik. Singkat cerita, pintu jalan rahasia berhasil dibobol atau dilubangi. Satu persatu dari mereka mulai berjalan masuk ke dalam sana. Tapi hal yang buruk malah terjadi. Salah satu dari mereka yang memiliki bayinya malah menangis keras, sehingga mengundang 3 monster kumbang untuk datang. Pak Huan membantu ibu itu bersembunyi di dalam bus bersama 1 orang lainnya. Jadi ada bertiga tuh yang terjebak di dalam bus. 4 sama si bayi. Untungnya si bayi berhenti menangis saat mereka bersembunyi. Dan 3 monster kumbang terlihat berusaha mencari-cari asal sumber suara. Namun sialnya monster-monster itu tidak gampang menyerah dan tetap saja berkeliaran di sana. Hingga pertolongan pun datang ketika Rengo dan istrinya membunyikan lonceng di menara gereja.
membuat 3 monster kumbang itu pergi dari sana untuk menuju sumber suara lonceng. Dan selamatlah Pahuan bersama si ibu, si bayi, dan si 1 orang lagi. Setelah itu diperlihatkanlah Renggo dan istrinya yang sedang menumpahkan bensin di seluruh penjuru bangunan. Mereka berniat untuk membakar bangunan itu bersama para monster kumbang dan juga mereka sendiri. Intinya bunuh Dirman. Lalu ketika para monster kumbang mulai masuk dan bermunculan di sana, Renggo dan istrinya berpegangan tangan. Di sisi lain, Pahuan, Pak Edo, Omar, dan kawan-kawan sudah berhasil melewati perbatasan benteng mobil. Pahuan segera meluncur untuk menurunkan mobil yang sebelumnya sempat ia temukan. Tapi sayangnya mobilnya nyangkut dan sangat susah untuk diturunkan, guys. Nasib sial bertambah tatkala mereka tanpa sengaja membangunkan seekor monster kumbang yang tertidur di dekat sana. Sebut saja si Toto. Si Toto menerjang menyerang dan Pak Edo berhasil ditangkapnya. Hampir saja Pak Edo dibungkus dengan benang mematikan si Toto. Tapi untunglah sebuah flare berhasil menakuti makhluk tersebut hingga membuatnya melarikan diri. Selain itu, mobil Pahuan karena sempat tertabrak oleh si monster kumbang barusan, mobil itu jadi bergeser dan bisa diturunkan. Terima kasih Toto. Semua orang bergegas naik ke mobil itu. Bersamaan dengan munculnya para monster kumbang ke sana karena dipanggil oleh si Toto. Untungnya para monster kumbang itu tidak mau mengejar lebih lanjut ketika melihat mangsa mereka pergi menjauh dari sana. Sepertinya para monster kumbang ini mager, guys. Dan bisa kita lihat menara bangunan gereja sudah terlahap kobaran api, menandakan bahwa Renggo dan istrinya sudah meninggoy. The Eternaut bersambung. Di episode 5 ini, Pahuan, Pak Edo, dan Omar turun dari mobil rombongan. Mereka berpisah karena para warga yang dari tempat perlindungan gereja berencana pergi ke Campo de Mayo. Sebelumnya ingatkan tentara mengatakan akan ada pertolongan dari Campo de Mayo. Singkat cerita, sesampainya di rumah Pak Edo, kabar baik menyambut mereka. Karena ternyata putrinya Pahuan yang bernama Clara sudah ada di sana. Bagaimana bisa? Katanya Clara datang sendiri. Ingat di episode sebelumnya seseorang misterius berpakaian pelindung berwarna kuning? Itu adalah Clara, teman-teman. Kejadian ini belum bisa dijelaskan dan masih membingungkan. Tapi yang terpenting adalah Clara putri sematawayang Pahuan dan Bu Elena selamat. Kedua orang tua itu sangat senang sekali dan bersyukur. Oh iya, di situ Pak Edo langsung menceritakan tentang adanya makhluk-makhluk monster kumbang yang sangat berbahaya di pusat kota. Jadi mereka harus segera bergegas sekarang juga untuk pergi menyelamatkan diri sebelum makhluk-makhluk itu sampai ke tempat ini. Beberapa saat kemudian, kediaman Pak Edo kedatangan kelompok penyintas lain. Mereka berasal tak jauh dari rumah Pak Edo. Bahkan Pak Edo mengenal orang-orang tersebut. Ya, mereka adalah kelompoknya Benito, guys. Mereka awalnya ingin meminta izin untuk ikut berlindung di rumah Pak Edo. Tetapi setelah mengetahui bahwa Pak Edo sekeluarga mau pergi, orang-orang itu pun menawarkan mobil karavan mereka untuk ditukar dengan rumahnya Pak Edo. Meskipun sudah diberitahu tentang monster-monster kumbang, tapi kelompok itu tetap yakin memilih berlindung di rumahnya Pak Edo. Ya sudah, Pak Edo pun menerima tawaran mereka untuk menukar rumahnya dengan sebuah mobil karavan. Dan ternyata mobil karavannya itu sangat bagus, teman-teman, karena ukurannya cukup besar. Ketika mereka mulai menaiki mobil, Pak Edo menemukan jas hujan kuning dan masker miliknya yang sebelumnya kita tahu dipakai oleh Clara untuk bisa pulang. Ini kan kepunyaanku yang ada di perahuku, ujar Pak Edo. Tapi di situ Pak Edo tidak mau pusing-pusing memikirkannya karena mereka akan segera berangkat. Dalam perjalanan, mobil mereka hampir saja tertabrak oleh sebuah mobil keluarga yang mengemudi dengan ugal-ugalan. Meskipun membuat kesal, tapi semua orang tidak mau ambil pusing. Lanjut sajalah perjalanan. Singkat cerita, sampailah Pak Edo dan kawan-kawan di dermaga. Mereka akan menaiki perahu untuk pergi ke pulau tempat kabin Pak Edo berada. Akan tetapi sungguh di luar dugaan,
air laut di dermaga itu terlihat surut, sehingga mereka tentu saja tidak bisa mengendarai perahu tanpa adanya air. Oh iya, di sana kita bisa melihat ada seorang pemancing yang sudah dalam keadaan meninggoy guys. Dia meninggoy ketika tengah asik memancing, tapi ikan tangkapannya yang ada di dalam ember tampak masih hidup. Pak Edo dan kawan-kawan berencana untuk mencari dermaga lain. Tapi sebelum itu Pak Edo ingin mengambil sesuatu dari perahunya. Namun Pak Edo lagi-lagi keheranan karena perahunya tidak ada di tempat. Kalau sudah begitu, kita bisa menyimpulkan bahwa si Clara ini di awal film ternyata meminjam perahunya Pak Edo tanpa izin guys, untuk bermain bersama kedua temannya. Yang menjadi pertanyaan adalah dikemanakan perahunya Pak Edo oleh si Clara. Ya mungkin saja di sisi dermaga bagian lain. Nakal banget si Clara ini. Berangkat lagi lah rombongan Pak Edo. Dan selang beberapa saat di jalan mereka melihat mobil keluarga ugal-ugalan tadi dalam keadaan terjungkir. Dan semua orang yang menaiki mobil itu sudah dalam keadaan meninggoy, terkena tembakan. Waduh, bahaya juga nih. Mungkin sekelompok perampoklah yang telah membunuh orang-orang itu. Perjalanan dilanjutkan. Oh ya, si Clara sejak sampai di rumah Pak Edo dia selalu tertidur. Kadang terbangun lalu tertidur lagi. Mungkin karena kelelahan dan juga shock. Lalu sekarang Clara akhirnya terbangun. Semua orang menyambutnya dengan hangat. Clara juga cukup dekat dengan Pak Edo dan Bu Ana karena keduanya merupakan sahabat orang tuanya. Di situ Pak Edo tidak marah kepada Clara. Ia hanya ingin menanyakan apakah benar Clara berada di perahu Pak Edo saat salju mematikan turun. Akan tetapi Clara menjawab tidak. Katanya ia berada di rumah temannya. Lalu saat ditanyai tentang jas hujan kuning dan masker yang dikenakan Clara, gadis itu tidak ingat pernah memakainya. Aku gak ingat aku memakai itu Pak Edo, jawab Clara. Entah apa yang terjadi pada Clara. Namun Pak Edo, Pak Huan dan yang lainnya tidak menanyakannya lebih lanjut. Karena mereka berpikir bahwa Clara mungkin sedang mengalami shock. Beberapa saat kemudian rombongan Pak Edo berhenti. Karena mereka melihat adanya para penyintas di sebuah bangunan mall. Dan setelah lebih diteliti ternyata ada rombongan Jorgito juga di sana. Ingatkan di episode sebelumnya Pak Huan dan Pak Edo diselamatkan oleh Jorgito dan berjuang bersama menyelamatkan diri dari area monster-monster kumbang. Mengetahui itu Pak Edo dan Pak Huan sepakat untuk mampir dulu menemui teman-teman seperjuangan mereka. Rombongan Pak Edo pun disambut dengan baik di sana. Di tempat itu siapapun diterima dan mereka boleh mengambil makanan apapun dari mall karena jumlahnya sangat banyak. Cukup untuk semua orang selama berminggu-minggu. Malam harinya Pak Huan dan Pak Edo makan malam bersama dengan orang-orang di tempat itu. Mereka menceritakan tentang penemuan mereka di jalan tadi siang, di mana sebuah keluarga penyintas dibunuh oleh sekelompok perampok. Mendengar hal itu, salah satu orang di sana sebut saja Jojo menunjuk beberapa orang asing yang kemungkinan besar merekalah pelakunya. Karena mereka berasal dari penjara, mungkin mereka buronan, ucap Jojo. Sedangkan Pak Huan sendiri merasa seperti kenal dengan salah satu orang asing tersebut. Di momen itu, Clara dihampiri oleh Mickey yang membawakannya makanan. Mungkin pemuda itu naksir. Akan tetapi Clara tiba-tiba bengong, kemudian ia bangkit berdiri dan memukul-mukul kepalanya sendiri. Pak Huan dan Bu Elena pun segera membawa Clara untuk ditenangkan. Entah apa yang terjadi kepada si Clara. Di sisi lain, Pak Lukas sedang menyusuri gedung mall untuk mencari sebuah minuman yang sangat langka dan mahal katanya. Ia pergi bersama seorang pemuda bernama Tony. Tony ini termasuk rombongannya Jorgito. Mereka berdua pun berpencar agar lebih cepat menemukan minuman tersebut. Dan betapa senangnya Pak Lukas saat akhirnya ia berhasil menemukan minuman tersebut. Minuman yang non halal ya teman-teman. Tiba-tiba saja Pak Lukas dikejutkan dengan suara, entah suara apa, kalian dengar saja sendiri. Tony? Pak Lukas langsung saja memanggil-manggil Tony, takutnya terjadi apa-apa gitu. Tetapi Tony tidak kunjung menjawab panggilan Pak Lukas. Pada momen itu, pandangan Pak Lukas tertuju ke area belakang gedung mall. Entah apa yang terjadi, scene langsung berpindah pada keesokan harinya, di mana Pak Huan terbangun karena mendengar orang-orang yang heboh. Mereka semua heboh karena ternyata di luar sana salju mematikan sudah berhenti turun. Bahkan Pablo bisa melangkahkan kaki keluar tanpa takut mati meskipun tidak memakai masker.
Namun semua ini belumlah normal, karena saat Pak Edo mengecek kompasnya, kutub bumi telah terbalik. Selatan kini menjadi utara. Apakah itu berbahaya? Enggak tahu juga sih guys. Tiba-tiba Bu Ana nyeletuk. Pak Lukas di mana ya, kok gak kelihatan? Segeralah Pak Huan dan Pak Edo bergegas mencarinya ke seluruh penjuru gedung mall. Si Tony ikut mencari bersama mereka. Si Tony mah tidak hilang. Kemarin malam ia mengira Pak Lukas pergi meninggalkannya, makanya Tony langsung kembali ke rombongan. Di area belakang gedung mall, Pak Huan menemukan botol minuman yang semalam diminum oleh Pak Lukas. Kemana kira-kira pria itu pergi? Sementara itu, di depan gedung mall sebuah mobil datang. 3 orang misterius bertopeng turun dari mobil itu. Siapakah mereka gerangan? Dan ketika kamera kembali menyorot Pak Huan dan Pak Edo, terdengarlah suara tembakan senapan dari arah depan gedung mall. Pak Huan dan Pak Edo terkejut, mereka langsung bergegas berlari ke depan. Ternyata 3 orang bertopeng yang datang tadi dengan sangat gilanya melakukan penembakan massal kepada para penyintas yang berada di gedung mall tersebut. Satu persatu dari mereka tertembak dan mati. Tapi ada juga yang sempat melarikan diri dan bersembunyi. Saat ini Bu Ana, istrinya Pak Edo dan Inga sedang terjebak di balik sebuah mobil karena kakinya Bu Ana terkena serpihan peluru. Pak Edo dan Pak Huan pun berusaha sebisa mungkin untuk melawan, memerangi 3 orang jahat bertopeng itu. Omar juga turut membantu, beberapa penyintas lain juga sama. Namun hanya Pak Huan yang berhasil melumpuhkan 1 dari 3 orang bertopeng. Di sisi lain, salah satu dari orang bertopeng berhasil menemukan Tony dan 1 wanita yang bersembunyi di dalam tong sampah. Tapi anehnya, orang bertopeng itu malah membiarkan mereka, tidak membunuh sama sekali. Dan sementara itu, Pak Huan lagi-lagi berhasil melumpuhkan 1 orang jahat bertopeng dengan tembakan senapannya yang akurat. Veteran perang nih bos. Namun setelah diperiksa, ternyata orang jahat bertopeng itu hanyalah seorang wanita paruh baya. Dari liontinnya sepertinya dia memiliki keluarga. Kenapa bisa jadi jahat begitu? Si Tony tiba-tiba berteriak. Ia memberitahukan bahwa Mickey terkena tembakan. Terlihat kakaknya yang bernama Maki sangat histeris dan memohon-mohon agar Mickey diselamatkan. Bu Elena di situ yang memiliki skill basic medis pun berusaha memberikan pertolongan. Semoga saja si Mickey bisa diselamatkan. Dan tak lama kemudian, beberapa mobil tentara datang ke sana. Di luar dugaan, Pak Lukas ada bersama mereka. Para tentara ini menemukanku dan aku meminta mereka untuk menyelamatkan semua orang yang ada di sini. Mereka dari Campo de Mayo guys, ujar Pak Lukas. Pak Edo dan Pak Huan terlihat bersyukur karena sahabat mereka itu ternyata masih hidup dan selamat. Oh iya, rombongan Pak Edo tidak memiliki pilihan lain selain ikut dengan para tentara. Karena bisa dilihat mobil karavan mereka sudah rusak akibat terkena tembakan dari orang-orang bertopeng tadi. Beberapa saat kemudian, dalam perjalanan Pak Lukas bercerita bahwa tadi malam saat ia meminum minumannya, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Dan ketika sadar, Pak Lukas sudah berada di jalan raya ditemukan oleh para tentara. Aku juga tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, jelasnya. Makanya guys ya, please stay halal my friend. Episode 5 lalu ditutup dengan memperlihatkan si orang jahat bertopeng tadi. Seperti yang kita tahu, mereka tadi bertiga dan Pak Huan hanya berhasil membunuh 2 dari mereka. Orang bertopeng tersebut berjalan ke sebuah terowongan gorong-gorong. Dan secara mengejutkan, ia bertemu dengan para monster kumbang. Aneh tapi nyata, monster-monster kumbang itu tidak menyerangnya. Malah bahkan memberikan jalan untuk si orang bertopeng agar bisa lewat. The Eternaut bersambung. Episode 6 dibuka dengan flashback Pak Huan yang dulu ternyata pernah bertemu dengan wanita paruh baya bertopeng. Mereka bertemu di sebuah supermarket dan sempat berbincang-bincang mengenai anak mereka masing-masing. Biasalah, obrolan orang tua. Tapi tiba-tiba wanita itu mengatakan suatu hal yang aneh. Ternyata Pak Huan baru saja memimpikan ingatan tersebut. Pak Edo dan Clara yang bersama dengan Pak Huan tampak khawatir karena tadi Pak Huan tiba-tiba pingsan. By the way, mereka sedang mengumpulkan kayu bakar. Setelah kayu bakar terkumpul, pulanglah mereka ke camp. Karena ternyata rombongan keluarga Pak Edo dan Pak Huan sudah tinggal di Campo de Mayo. Semua orang memiliki tugas dan pekerjaannya masing-masing. Oh iya, para warga sipil yang belum bisa menggunakan senjata api dilatih oleh para tentara agar bisa menggunakannya.
Karena di situasi sekarang ini, setiap orang harus bisa melindungi dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Clara terlihat mengunjungi ibunya di camp medis untuk memberikannya bunga. Bu Elena ditugaskan di sana. Ada Bu Ana juga yang standby ikut membantu pekerjaan Bu Elena, merawat orang-orang yang sakit atau terluka. Kayaknya mah pekerjaan Bu Elena sebelumnya merupakan seorang perawat, guys. Sementara itu, Pak Edo diundang untuk menemui petinggi militer di sana. Mereka membutuhkan keahlian Pak Edo yang seorang teknisi elektronik. Diketahui bahwa pihak militer Campo de Mayo berencana ingin memasang siaran radio di pusat kota untuk membantu para penyintas agar mengetahui tempat perlindungan yang ada di Campo de Mayo. Beri aku waktu untuk memikirkannya, jawab Pak Edo. Beberapa saat kemudian di luar terlihat Pak Edo marah-marah dan ngomel-ngomel kepada si Pak Lukas. Karena dialah yang telah memberitahu petinggi militer bahwa Pak Edo adalah seorang teknisi elektronik. Pokoknya aku gak mau ya. Aku sudah pernah ke pusat kota dan aku tidak mau lagi pergi ke neraka itu, ujarnya dengan tegas. Kita tahulah bahwa di pusat kota monster-monster kumbang yang ganas berkeliaran. Pak Huan lalu ikut nimbrung. Ia bertanya apa rencana pihak militer untuk bisa masuk ke pusat kota yang terhalangi oleh benteng-benteng mobil. Pak Lukas menjawab, mereka akan menggunakan kereta api untuk menerobos benteng itu. Wah, mendengar hal itu semakin yakin Pak Edo bahwa misi tersebut sama saja dengan percobaan bunuh Dirman. Tak lama dari itu, tim patroli militer kembali ke Campo de Mayo dengan membawa beberapa penyintas bersama mereka. Dan salah satu penyintas itu adalah Roberto dan istrinya. Roberto itu dari kelompok Benito yang menukar mobil karavan dengan rumah Pak Edo ya. Raut wajah Roberto tampak suram, guys, karena ternyata seluruh anggota kelompoknya sudah mati, terbunuh oleh monster-monster kumbang, termasuk si Benito. Hanya menyisakan Roberto dan istrinya saja. Setelah itu, Pak Edo, Pak Huan, Bu Ana, dan Bu Elena berunding tentang misi petinggi militer yang ingin memasang siaran radio di pusat kota. Jika Pak Edo menolak membantu, maka mereka semua bisa diusir dari Campo de Mayo. Kemudian Pak Huan mengusulkan agar mereka kembali pada rencana awal, yaitu pergi ke pulau. Namun Pak Edo merasa pesimis, ia tak yakin mereka akan berhasil sampai ke sana. Jadi mungkin Pak Edo berpikir, ya sudahlah, tak apa aku mempertaruhkan nyawa. Yang penting istriku selamat dan aman di sini. Pada malam harinya terlihat Pak Huan dihampiri oleh dua orang asing yang sebelumnya ada di gedung mall, yang katanya jahat karena berasal dari penjara. Ternyata mereka berdua ini baik, guys. Don't judge a book by its cover. Mereka berdua setuju dengan rencana petinggi militer demi menyelamatkan lebih banyak para penyintas. Jadi mereka meminta Pak Huan untuk meyakinkan Pak Edo agar mau ikut dalam misi tersebut. Tenang saja, aku adalah seorang masinis yang hebat, ucap si Franco. Yang satu bernama Franco dan satu lagi bernama Pito. Pada keesokan harinya di pagi yang dingin, Maki dan semuanya terlihat berduka di depan api unggun. Sepertinya si Miki telah meninggoy, teman-teman. Dan di momen itu mereka mungkin sedang melakukan sebuah tradisi pemakaman. Barang-barangnya Miki nampak dibakar. Singkat cerita, Pak Huan, Pak Edo, Pak Lukas, dan Omar terlihat berangkat pergi bersama pasukan militer, menjalankan misi untuk memasang dan menyiarkan radio di pusat kota. Untuk pergi ke stasiun kereta terdekat, mereka menaiki perahu karet dan menyusuri sungai. Setelah dirasa cukup dekat, turunlah mereka dari perahu karet. Lalu, ketika Pak Huan dan kawan-kawan berjalan menyusuri rel kereta untuk menuju stasiun, mereka melihat 3 pesawat yang terbang di langit. Mungkin pesawat militer dari camp militer lain. Jika benar begitu, maka nanti setelah mereka berhasil memasang radio, mereka bisa sekalian mencoba menghubungi camp militer lain agar bisa bekerja sama membangun pasukan perlawanan untuk menghadapi monster-monster kumbang. Sesampainya di stasiun kereta, semuanya langsung bekerja sama untuk memodifikasi bagian kepala kereta agar nanti bisa tahan dan kuat saat bertabrakan dengan benteng-benteng mobil yang menghadang.
patada en el culo, este tipo tiene todos los boletos en la mano. Berangkatlah Pahuan dan kawan-kawan militer menaiki kereta tersebut menuju pusat kota dengan si Franco sebagai masinis keretanya. Tanpa mereka sadari, ada seorang wanita misterius yang mengawasi diam-diam dari atas sebuah bangunan. Siapakah dia? Apakah para manusia kerasukan monster seperti orang-orang bertopeng di episode sebelumnya? Perjalanan Pahuan dan kawan-kawan militer cukup lama, tapi kita skip aja langsung ke bagian menabrak benteng-benteng mobil. Meskipun guncangannya terasa sangat keras, tapi syukurnya mereka semua berhasil selamat. 3 tembakan dilepaskan ke langit sebagai sinyal untuk tim kedua bahwa tim pertama berhasil masuk ke pusat kota dengan selamat. Bisa kita lihat, ada beberapa monster kumbang di sekitar benteng-benteng mobil. Singkat cerita, Franco pun menghentikan kereta api setelah jalur rel di depan mereka terhalangi oleh sesuatu. Ternyata guys, terhalangi oleh puing-puing pesawat. Rupa-rupanya pesawat-pesawat yang mereka lihat tadi telah terjatuh di pusat kota. Kira-kira karena apa ya? Masa karena monster kumbang? Kan mereka tidak bisa terbang. Tanpa membuang banyak waktu, tim pertama segera meluncur ke sebuah gedung tinggi yang akan menjadi tempat di mana radio mereka dipasang. Pak Edo berkata kepada teman-temannya, "Firasatku terasa buruk guys. Sejak kita masuk ke pusat kota, kita tidak bertemu dengan monster kumbang satupun." Ya benar juga ya. Sementara itu beberapa orang dari tim pertama ditugaskan untuk memeriksa pesawat yang jatuh lainnya. Sebut saja mereka tim pengintai, termasuk Inga juga ikut. Di sana mereka menemukan bahwa pesawat tersebut berasal dari negara Peru. Dan dari catatan yang bisa mereka temukan, tujuan orang-orangan Peru itu adalah mengebom stadion yang ada di pusat kota ini. Ngapain ya jauh-jauh dari Peru cuman untuk mengebom stadion? Sepenting itukah, gumam Inga? Mereka menyimpan catatan itu dan akan membawanya ke Campo de Mayo. Tetapi tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan dengan kemunculan orang-orang asing yang menatap pada mereka dengan tatapan yang kosong. Waduh, sepertinya akan terjadi hal yang buruk pemirsa. Mereka para manusia kerasukan monster kah? Entah apa yang terjadi selanjutnya, karena scene beralih kepada Pak Edo dan seorang tentara yang terlihat sudah berada di lantai paling atas gedung dan juga sudah memasang perangkat radio mereka. Tentara itu yang bernama si Gupo mulai merekam suaranya yang berisikan pesan penyemangat untuk para penyintas serta petunjuk untuk berlindung di Campo de Mayo agar mereka semua bisa bersatu melawan invasi monster-monster kumbang yang berasal dari luar angkasa. Scene berpindah lagi ke Campo de Mayo, di mana terlihat Jorgito, Miki, dan beberapa penyintas dari tempat perlindungan gereja memutuskan untuk pergi, entah karena apa. Tak lama setelah itu, semua orang di Campo de Mayo tampak kegirangan, karena siaran dari pusat kota akhirnya bisa didengar melalui radio. Setelah itu tentara yang ada di sana menembakkan pistol suar ke langit, yang langsung bisa terlihat oleh tim kedua. Tim kedua pun lantas menembakkan pistol suar juga, sehingga tim pertama yang berada di pusat kota bisa melihatnya dan mereka pun tahu bahwa misi itu telah berhasil. Tetapi tiba-tiba Pahuan dan kawan-kawan militer dibuat terkejut ketika melihat ke arah stadion, di mana di sana tampak cahaya kebiruan yang menyala, membuat perasaan Pahuan dan kawan-kawan menjadi cemas seketika. Pahuan pun mencoba mengajak si kapten militer untuk memeriksa stadion tersebut. Akan tetapi si kapten berkata tidak. Menurutnya pergi ke sana memeriksa sesuatu yang aneh itu sangat berbahaya. Misi telah selesai dan mereka hanya perlu kembali ke Campo de Mayo pada besok pagi. Hari sudah gelap, sedangkan Inga bersama tim pengintai belum kembali juga. Untuk menghilangkan pikiran khawatir mereka, Pahuan, Pak Edo, Pak Lukas, dan Omar memutuskan untuk bermain kartu di sebuah kamar apartemen di gedung itu. Awalnya semua baik-baik saja.
Namun ketika Pak Lukas terus-terusan kalah, ia tiba-tiba memukul meja dan tidak mau bermain lagi. Lalu, di luar dugaan saat Omar berniat menenangkan Pak Lukas, tiba-tiba pria itu malah mengambil sebuah pisau kecil dan langsung menusuk perutnya Omar. Setelah itu Pak Lukas melarikan diri yang langsung dikejar oleh Pak Huan. Sementara Pak Edo di situ berusaha memberikan pertolongan kepada Omar yang terluka. Scene berpindah ke lantai bawah gedung, di mana terlihat pasukan militer Campo de Mayo sedang berjaga. Mereka pun terlihat lega ketika melihat salah satu dari tim pengintai kembali ke sana, yaitu si Letnan. Namun dia hanya sendirian. "Kemana yang lainnya bro?" tanya si kapten. Tetapi si Letnan tidak menjawab. Di sisi lain, Pak Huan sudah sampai di atap gedung karena terus mengejar Pak Lukas. Di sana, Pak Lukas tampak sudah berdiri di atas tembok pembatas. Tinggal satu langkah saja Pak Lukas bisa jatuh dari atap gedung yang sangat tinggi itu. Pak Lukas tampak aneh karena dia terus-terusan mengatakan sesuatu yang ngaco dan tidak dimengerti. Ngawur gitu entah ngomongin apa. Tak lama berselang, Pak Edo juga sampai ke sana. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan Pak Lukas, memintanya untuk turun dari atas tembok pembatas. Namun Pak Lukas malah tersenyum. "Hujan kencing akan datang," ucapnya. Setelah itu Pak Lukas menjatuhkan diri dan berakhir meninggoy. Membuat Pak Huan dan Pak Edo shock bukan main. Mereka sangat sedih. Tetapi keduanya tidak diberikan waktu untuk bersedih karena di bawah sana terlihat sekelompok orang membawa senter dan senjata berlarian ke arah gedung tersebut. "Siapapun mereka, kita harus pergi," ujar Pak Huan. Lantai bawah pun diperlihatkan lagi. Semua tentara yang berjaga sudah dalam keadaan mati. Orang-orang aneh yang membawa senter dan senjata, sebut saja mereka The Freak, berlarian masuk ke gedung, berusaha mencari siapapun orang yang masih hidup untuk dibunuh. Untungnya Pak Huan, Pak Edo, Omar, dan Gupo berhasil melarikan diri dari gedung itu melalui jalan keluar lain. Gupo bisa selamat karena dia operator radio, otomatis dia tidak berada di lantai bawah saat The Freak datang. Tetapi mereka di situ blunder, malah memanggil salah satu rekan mereka yang bernama Bob untuk kabur bersama. Padahal si Bob ternyata sudah berubah menjadi The Freak dan langsung memanggil teman-temannya yang lain untuk melakukan pengejaran. Kejar-kejaran yang menegangkan pun terjadi. Hey! Untung saja si Franco selalu standby di kereta. Jadi ketika Pak Huan, Pak Edo, Gupo, dan Omar datang, mereka bisa langsung tancap gas kereta, melarikan diri dari tempat itu. Coba, Mas. Setelah dirasa aman, barulah Pak Huan CS bisa bercerita pada Franco tentang apa yang terjadi. Semua rekan mereka sudah mati, kecuali si Letnan dan si Bob, karena keduanya sudah berubah menjadi The Freak. Pak Huan pun yakin bahwasanya orang-orang bertopeng yang menyerang mereka di gedung mall tempo hari juga adalah The Freak. Seketika itu juga Pak Huan mengambil keputusan nekat. Ia akan turun dari kereta karena ingin mengecek stadion bercahaya biru. Pak Huan benar-benar ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa ada salju mematikan yang turun ke bumi, lalu ada monster-monster kumbang, dan sekarang para manusia yang berubah menjadi The Freak. Pak Huan di situ berpikir, mungkin di stadion bercahaya biru ia akan menemukan jawaban. "Kalau begitu aku ikut," ujar Franco. Dia ingin mencari si Pito rekannya. Dan Omar juga meminta Pak Huan untuk mencari Inga. Ia yakin Inga masih hidup. Dan sepertinya Omar sudah menjalin asmara dengan si Inga, guys. Tapi sebelum turun dari kereta, terlebih dahulu Franco mengajari Pak Edo bagaimana caranya mengendalikan kereta api. Setelah itu turunlah Pak Huan dan Franco bergegas menuju stadion bercahaya biru. Namun dalam perjalanan mereka mendengar suara tembakan-tembakan senjata api. Keduanya langsung saja pergi ke arah sumber suara dan mereka di sana menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Pak Huan dan Franco melihat aktivitas para The Freak yang nampak sibuk dan teratur. Ada yang duduk, ada yang naik kendaraan, ada yang berlatih senjata api, dan yang lebih mengejutkannya lagi bagi mereka,
Para The Freak ternyata bersekongkol dengan monster-monster kumbang. Pahuan dan Franco lalu menyelinap masuk ke sebuah gedung. Mereka naik ke lantai paling atas agar bisa mengintai para The Freak dengan lebih leluasa. Tapi sesampainya di lantai atas, Pak Huan lagi-lagi mendapatkan kilasan aneh. Namun kali ini Pak Huan menyadari sesuatu, bahwasanya kilasan-kilasan itu adalah ingatannya. Saat di gedung mall, Pak Huan merasa seperti kenal dengan Franco. Itu pasti karena aku sudah pernah bertemu denganmu. Maksudku, aku sudah pernah mengalami ini. Aku sudah berada di sini sebelumnya. Semua kilasan itu satu persatu mulai ku alami, jelas Pak Huan. Tetapi Franco tidak menanggapinya lebih lanjut karena perhatian mereka teralihkan dengan pemandangan cahaya merah yang jatuh dari langit. Kali ini jumlahnya sangat banyak, bukan satu atau dua lagi. Lalu jika dilihat dari atas gedung, jumlah para The Freak ternyata lebih banyak lagi daripada yang mereka duga. Akankah umat manusia terakhir bisa menang melawan para The Freak dan monster-monster kumbang? Selain itu, di bawah sebuah gazebo ada satu penampakan makhluk yang sangat menyeramkan dan bikin merinding. Para The Freak dan monster-monster kumbang berdiri patuh menghadap makhluk itu. Tidak kelihatan seluruh bentuk wujudnya sih, tapi bagian tangannya saja sudah sangat bikin merinding. Oh my god, dialah musuh kita sebenarnya. Makhluk itu yang mengendalikan para The Freak, ucap Pak Huan. Ending season 1 di Eternaut lalu ditutup dengan memperlihatkan Clara yang sedang berlatih senjata api di Campo de Mayo. Tetapi tatapan matanya entah kenapa mirip sekali dengan The Freak. The Eternaut season 1 selesai. Bang, lanjut ke season 2. Nggak ada ya Dundun, series The Eternaut ini baru ada satu season yang terdiri dari 6 episode. Kalau nanti season 2 udah rilis, insya Allah Bang Zem akan bahas lagi alur ceritanya ya. Nah, sebelum videonya berakhir, saya ingin teman-teman semua mengeluarkan semua teori tentang series ini di kolom komentar. Misalnya, kayak apa sih sebenarnya makhluk mengerikan di bagian ending tadi? Nanti saya akan bacain teori teman-teman sekalian. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa pencet like kalau kalian suka videonya. Sehat selalu buat teman-teman semua. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye.